Berkumpul dalam suasana yang berbahagia ini dalam acara silaturahmi dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bunda Iva sudah mengatakan, bertanya apa itu Isra dan Mi'raj. Ayo, siapa yang dapat? Apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ya. Jadi di sana itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hambanya itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Di Mekah, ya. Masjidil Aqsa adanya di mana? Palestina. Di Palestina. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Allazina barakna haulahu, dan Allah memberkahi Nabi itu sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad. Innallaha huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar. Maha mendengar dan maha melihat. Jadi dari ayat tadi kita udah tahu, anak-anak harus tahu ya cerita Isra Mi'raj. Jangan hanya tahu mendengarnya aja. Jadi kalian harus tahu semuanya apa itu cerita Isra Mi'raj. Nabi diisrokan pada malam hari, nanti balik lagi malam itu. Jadi cepat sekali. Nah, dengan apa kendaraan Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Buruk, ya, ada yang tahu nih, anak-anak laki. Nah, buruk. Jadi buruk itu adalah suatu kendaraan yang sangat cepat. Dia kecepatannya bagaikan kilat. Karena apa? Malam itu juga Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina dan balik lagi. Nah, dari Masjidil Aqsa Rasul Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi kita itu bertemu dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah di sana, dan Allah memerintahkan kepada Rasul untuk melaksanakan ibadah apa? Sholat, ya kan? Nah, pertama diperintahkan ibadah sholat itu, ada nggak yang tahu berapa rakaat? 50 rakaat. Sanggup nggak kita seandainya 50 rakaat sehari semalam? Sanggup nggak kira-kira? Nggak sanggup. Rasul di sana bertemu dengan para nabi yang lainnya. Tidak sanggup ya Muhammad, umatmu minta lagi keringanan sama Allah, minta lagi 40, belum juga sanggup, sampai 5, ya kan? Nabi Isa masih menyuruh minta lagi. Nabi sudah malu untuk minta lagi. Jadi diterimalah sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Waktunya mulai dari sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat isya berapa rakaat? 4. Jadi sehari semalam kita sholat berapa rakaat? 17, ya kan? Setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tahu kalian semuanya? Tahu? Apa artinya?
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, di dalam surat Al-An'am Allah telah menunjukkan kita jalan yang lurus. Surat Al-An'am itu adalah surat 6 ayat 153 yang berbunyi, kata Allah, wa ana haza siratal mustaqim, ini Al-Qur'an jalanku yang lurus, fattabi'uhu, kamu ikuti dia, wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Apabila engkau mengikuti jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan tersesat dari jalanku yang lurus. Jadi jalan yang lurus yang kita minta 17 kali sehari semalam itu apa? Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. 30 juz. Berapa surat? 104. Berapa surat? 114. Dimulai dengan surat Al-Fatihah. Akhiri surat An-Nas. Terdiri dari berapa ayat? Ada nggak yang tahu? Yang tahu? Menunjuk. Ada hadiah dari Bunda. Berapa ayat terdiri dari? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Mau tahu nggak? Nah, mau tahu atau mau tahu bener? Bunda-bunda siapa yang tahu? Nah, coba Bun. Kasih tahu. Nah, Bunda? Sama semuanya. Bunda? Ada yang tahu? 6. Salah semuanya. Guru nggak tahu, bunda-bunda juga nggak tahu. Apalagi anak-anak kita semuanya. Kalian bisa catat ya. Kalian bisa catat jumlah Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.236 ayat. Jadi berapa ayat? 6, 2, 3, 6. Berapa? 6, 2, 3, 6. 6, 2, 3, 6. Nah, jadi nanti sekali lagi Bunda kesini harus sudah tahu semuanya ya. Bunda akan bertanya Al-Quran aja. Sebab bagaimana juga Al-Quran itu nanti yang akan menemani kita di dalam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nah, yang akan menemani kita di dalam kubur nanti adalah Al-Quran. Juga anak-anak Bunda semuanya nanti apabila kita sudah meninggal di sana ada 2 tempat. Kalian tahu nggak apa itu tempat? Di akhirat nanti ada 2 tempat. Surga dan mau kemana? Surga. Nah, semuanya pengen mau surga ya. Nah, kalau memang kalian mau ke surga, kalian harus bertanya mana jalan ke surga, ya. Nah, nanti mungkin guru-guru kalian di sini, bunda-bunda di sini akan menerangkan nanti bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Bagaimana jalan ke surga? Kemana yang harus kita tempuh? Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran. Sebab di dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, bersegeralah engkau kepada ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi hamba-hambaku yang takwa. Jadi siapa yang boleh masuk surga? Ya, bertakwa. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang takwa, kita harus mempelajari Al-Quran. Zalika kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini suatu ketetapan. Al-Quran itu adalah suatu ketetapan dari Allah. Tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila anak-anak sekalian pengen masuk surga, kita harus mencari titel dulu, yaitu titel takwa. Bagaimana caranya mencari titel?